Suci. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Berdana melakukan banyak kebajikan dan tak lengah mempraktekkan Dhamma. Inilah berkah utama bagi para dewa dan manusia. Ya, yang saya hormati Rama Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari, para upasaka upasika semuanya. Selamat pagi, Sotihotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita kembali melakukan kebaktian sebagai umat yang berbakti. Ya, pada kesempatan pagi hari ini kita bertemu di awal minggu tahun akhir tahun awal minggu akhir tahun. Ya, saya selalu mengharapkan semoga Anda semuanya baik dan bahagia dan sehat ya. Ya, jadi tujuan kita mempraktekkan Buddha Dhamma ini ya kita harus apa? Merasakan manfaatnya di dalam mempraktekkan Buddha Dhamma ini ya. Jadi pada kesempatan pagi hari ini pesan Dhamma saya bertemakan pemimpin yang baik dalam pandangan Buddhis ya. Jadi pemimpin yang baik itu siapa? Sebenarnya pemimpin yang baik itu kita semuanya ada pemimpin. Cuman tergantung cara pemimpinannya kita yang bagaimana ya. Jadi kepada Bapak Ibu ya, Anda sebagai kepala keluarga, Anda termasuk pemimpin ya. Nah, kalau Anda sebagai kepala sekolah, di sekolah ya termasuk pemimpin ya, di kantor juga. Jadi semua hal yang telah kita miliki kita diingatkan untuk bertanggung jawab ya. Karena dengan bertanggung jawab inilah kita akan melaksanakan tugas-tugas kita dengan baik. Nah, di dalam ajaran Guru Agung Buddha pun ada yaitu Dasa Raja Dhamma, yaitu seorang pemimpin harus mempraktekkan atau melaksanakan 10 hal yang baik yang akan membuat kalau Anda memimpin di dalam rumah tangga akan membuat rumah tangga Anda berkembang ya, dimanapun kalau kita pemimpinnya akan membuat, kalau di dalam rumah, di dalam kantor, di dalam bangsa dan negara akan membuat berkembang ya, maju. Jadi semua hal itu ya sebagai umat awam, umat berbakti ya harus kita mempraktekkannya. Ya salah satu ya dasar memang selalu diingatkan berdana ya. Jadi di sini pun ya sebagai salah satunya diingatkan kita untuk berdana ya. Karena berdana ini di dalam ajaran Guru Agung Buddha ini kenapa begitu penting ya? Karena berdana ini secara alami kita diingatkan untuk melepas ya, melepaskan materi kita untuk kita berikan kepada orang lain. Nah, setelah kita melepaskan materi kita, lalu apa yang kita lepaskan lagi? Ya, salah satu kita selalu diingatkan melepaskan sang ego ya. Karena ego ini penyebab dari masalah-masalah di dalam kehidupan ini. Kalau misalkan dalam salah satu ya kita dapat jumpai dalam kehidupan ini ya, saat orang-orang menyinggung perasaan kita. Kalau kita tambah ego, tanpa merasakan sakit hati kita, pasti kita apa? Tidak akan mengucapkan kata-kata yang tidak enak ya. Sehingga apa? Kita bisa menjaga ya keharmonisan di dalam bersahabat atau di dalam rumah tangga. Semua hal-hal yang demikian ini ya harus kita praktekkannya. Ya salah satu ya berbagi itu ya sudah lama dipraktekkan ya di dalam ajaran Guru Agung Buddha. Saat sebelum Guru Agung Buddha mencapai pencerahan sempurna, saat beliau masih menjadi bodhisatwa ya atau menjadi petapa pada saat itu. Lalu bertemu dengan Buddha Sumedha ya, Buddha Dipangkara ya. Jadi
berjumpa dengan Buddha Dipangkara. Di sana itu beliau pun mempraktekkan bedana. Yaitu apa? Bedana meluruskan badannya untuk jalan, ya, jalan Buddha Dipangkara dan para siswanya. Setelah itu beliau bertekad, ya. Jadi inilah awal mula, ya, kita selalu diingatkan bedana. Karena bedana ini akan memberi manfaat yang besar. Setelah itu, ya, sebelum petapa ini, ya, menjadi seorang petapa, dia adalah umat awam, ya, yang kaya raya. Jadi orang tuanya, kakeknya banyak menyimpan harta kekayaan. Tapi setelah beliau siap, beliau merasa sudah sepantasnya beliau menjadi petapa, harta kekayaannya semua itu dibagikan kepada orang lain, ya. Jadi banyak tumpukan hartanya, ya. Jadi kita diingatkan itulah awal dari bedana itu, yaitu untuk suatu saat kita bisa mencapai pencerahan. Tapi ya salah satu bedana, ya. Tapi yang lainnya harus Anda praktekkan juga, ya. Semua itu satu sama lain saling berhubungan. Tapi bedana ini selalu mengingatkan kita di awal, ya. Karena bedana ini kalau seseorang mau mempraktekkannya lebih mudah, ya. Karena kita bisa memberi, ya. Tapi memberi adalah pilihanlah, belilah pilihan-pilihan yang terbaik. Bukan kita memberi barang yang mau kita buang lalu kita berikan kepada orang lain. Ya, tidak demikian. Tapi kita memberi itu adalah barang pilihan terbaik yang kita miliki. Sehingga kita dapat berbagi kepada orang lain. Karena kenapa demikian? Itulah menunjukkan kualitas batin kita yang lebih luhur, ya, lebih mulia. Karena setiap manusia ini selalu, ya, dikatakan dirinya lebih mulia, lebih luhur. Tapi lebih mulia, lebih luhur itu kita harus apa? Selalu mengembangkannya di dalam batin kita, ya. Jadi bedana ini, ya, kita harus apa? Selalulah giat melakukannya. Jadi pada kesempatan minggu ini, kalau Anda duduk diam manis sambil mendengarkan dhamma, termasuk Anda dermawan juga dalam bedana. Bedana untuk siapa? Bedana untuk diri kita sendiri, untuk perkembangan batin kita lebih baik lagi ke masa depannya, ya. Jadi kita selalu diingatkan setiap saat memiliki kedermawan dalam batin kita. Yang kedua yaitu kita selalu diingatkan memiliki sila, ya. Memiliki sila ini yaitu bagaimana, Bante? Orang yang tahu berterima kasih kepada orang lain, ya. Jadi saat kita memiliki sila pasti kita memiliki perilaku yang baik. Karena kita lihat, ya, memang mudah, ya, di dalam ajaran Guru Agung Buddha, semua orang harus memiliki perilaku yang baik. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita selalu menemukan seseorang itu memiliki perilaku yang baik? Jawabannya ada di dalam batin kita sendiri, ya. Jadi memang tidak mudah, ya. Kita selalu diingatkan memiliki sila. Tapi sila itu, ya, salah satu menghargai orang lain, ya. Ya, ingat kebaikan orang saat membantu kita. Kita setelah ingat, kita tahu berterima kasih dan tahu balas budi, ya. Salah satu yang paling mudah di dalam kehidupan ini yang selalu kita temui yaitu orang tua kita di dalam keluarga. Ya, tentu di dalam keluarga ini kadang-kadang orang tua tidak sesuai dengan harapan dan impian kita. Ada selisih paham, ya. Tapi kalau orang yang mengerti dhamma, kita harus mengalah sebagai anak, ya. Jadi, ya, karena kenapa? Bertemu orang tua tidak akan lama, ya. Saat orang tua masih hidup, kita harus menunjukkan memiliki perilaku yang baik. Karena dengan perilaku yang baik ini, ya, seseorang pasti, ya, akan disenangi, ya, dimanapun dia berada. Kalau seseorang memiliki tingkah laku yang jelek, pastilah kalau tidak sesuai dengan orang, apalagi kata-katanya sembrono asal berkata, pasti akan apa? Orang akan menjauhi orang tersebut, ya. Jadi kita selalu diingatkan sila pertama, tidak membunuh. Kalau tidak membunuh itu seseorang akan
memiliki usia yang panjang, ya. Jadi biasanya ya kita harus ada kegiatan. Biasanya di saat akhir tahun banyak orang berkunjung ya ke panti asuhan, melepaskan hewan atau function itu dapat kita lakukan, ya. Kalau kita melepaskan hewan berarti kita memiliki usia yang panjang. Ya, semua itu tergantung karma baik juga. Kenapa saya bilang demikian? Barangkali saat ini ya di dalam kehidupan ini kita mengenal Dhamma. Tapi di kehidupan yang lampau apakah kita mengenal Dhamma? Apakah perbuatan baik kita yang bagaimana? Kita sebagai manusia tidak mengetahuinya, ya. Tapi setidaknya di dalam kehidupan ini kita selalu menimbulkan kondisi-kondisi yang baik, ya. Karena dengan kondisi-kondisi yang baik akan mendukung apa? Salah satu pikiran kita menjadi baik, ya. Kalau pikiran yang baik, ucapan pasti akan baik dan tindakan pasti baik, ya. Jadi dengan sila ini ya kita menjaga 3 pintu ini seperti yang saya ucapkan, ya semuanya akan baik, ya. Dan setiap orang itu, setiap manusia pasti menginginkan usia yang panjang, ya. Tidak ada orang yang ingin usianya pendek, ya. Salah satu kalau kita ingin memiliki usia panjang ya kita menghindari pembunuhan, ya. Jadi berusaha tidak membunuh, berusaha tidak menyakiti hati dan perasaan orang lain, ya. Jadi semuanya itu tergantung kemampuan kita. Coba Anda pikirkan, karakter-karakter dan kebiasaan-kebiasaan itu akan menuntun batin kita, ya. Jadi kalau batin kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering marah, ya, sering jengkel, ya melihat karyawan kita tidak sesuai, langsung kita marah, itu akan membuat seseorang itu sangat rugi. Kenapa saya bilang sangat rugi? Kalau dia selalu marah, ya alam yang tidak menyenangkan akan selalu mengikutinya, ya. Jadi kita dilahirkan sebagai manusia adalah kita berada di alam tingkat kelima, ya. Jadi setidaknya kita mempertahankanlah, jangan sampai ya terlahir di alam yang lebih rendah lagi. Karena terlahir di alam yang lebih rendah akan membuat seseorang itu menderita, ya. Yang itu sila kedua yaitu tidak mencuri, ya. Di sini mengingatkan sebagai umat awam kita harus selalu giat dalam berusaha. Kalau orang bergiat dalam berusaha tidak mengambil barang milik orang lain, seseorang itu akan memiliki kekayaan, ya, karena dengan usahanya. Jadi ya sebagai umat awam memang kadang-kadang kekayaan itu relatif, ya. Tapi setidaknya kita dapat memenuhi kebutuhan kita, ya. Jadi semua kebutuhan kita tercukupi. Berarti kita udah termasuk kaya juga, ya. Jadi kekayaan itu jangan bilang harus punya mobil, punya rumah mewah, itu tergantung orang, ya. Tapi setidaknya kita menyukupi semua kebutuhan hidup kita. Sila ketiga yaitu tidak berselingkuh, ya. Tidak berselingkuh ini mengingatkan kita puas hati terhadap pasangan yang kita miliki, ya. Karena dengan kita merasa puas, kita menjaga keharmonisan di dalam berkeluarga, ya. Jadi sila ketiga ini selalu diingatkan kepada umat awam untuk ya memiliki ya keteguhan hati di dalam berkeluarga, ya. Sehingga anak-anak orang tua di dalamnya harmonis dan bahagia, ya. Jadi kalau orang yang tidak selingkuh itu tidak berpindah ke hati orang lain itu pasti mereka harus hidup saling menghormati, saling menghargai, ya. Jadi setiap manusia itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kita sebagai umat Buddha bisa menerimanya, bisa memaafkan satu sama lain. Kalau semua itu dapat kita lakukan dengan baik, pasti kita akan selalu akur di dalam keluarga, ya. Sila keempat yaitu
tidak berdusta, ya. Jadi kita selalu diingatkan menjunjung tinggi nilai kebenaran, ya, jujur, ya. Jadi kita setiap saat diingatkan selalu jujur, ya. Berusahalah tidak membohongi orang, ya. Karena manusia ini apalagi di dalam pekerjaan, di dalam apapun kadang-kadang karena dia ingin membela dirinya, lalu dia berkata yang tidak benar, ya. Jadi kita harus apa? Di dalam ajaran Guru Agung Buddha, kita selalu diingatkan untuk mempraktekkan sifat kejujuran ini. Karena sifat kejujuran ini, dimanapun kita berada, kita akan dipercayai orang lain. Ya, salah satu ya ada kasus ya, ini dikatakan ya seorang umat ya merantau ke sebuah kota gitu ya. Sudah ke sebuah kota, laki-laki ini lalu memiliki keluarga. Karena setelah memiliki keluarga, laki-laki ini banyak dipercayai orang lain. Ya, orang banyak meminta dia simpan dananya untuk usaha laki-laki ini. Tapi setelah orang itu percaya padanya, ya sampai dananya banyak, yang laki-laki ini lalu apa? Melarikan uang orang lain, korupsi. Ya, jadi sebagai umat yang berbakti, kita diingatkan jangan demikian ya. Kalau ada kepercayaan orang terhadap kita, kita harus menundukkan rasa percaya itu. Sehingga apa? Kita benar-benar bisa mempraktekkan kejujuran ini ya. Dengan bisa mempraktekkan kejujuran ini, ya kita makin lama ya makin akan apa? Memiliki kesejahteraan karena orang banyak percaya pada kita. Dulu di zaman saya anak-anak juga kayak gitu ya. Jadi waktu tahun 70-an itu banknya sedikit ya. Jadi ada sebuah toko kerontong ya. Sudah itu karena toko kerontong ini buka lalu banyak orang-orang kampung sana ya meminta uangnya disimpan. Karena mereka pikir wah toko kerontong ini pasti tidak bisa itulah melarikan dana orang ya. Tapi setelah orang tuanya meninggal, dananya yang dititip oleh masyarakat itu semua tak ada kabar lagi. Ya, jadi hal ini tidak baik. Ya, jadi sebagai umat Buddha harus memiliki kejujuran. Karena kejujuran ini sangat membantu. Jadi dalam kehidupan ini, kenapa ya kita melihat dana orang itu dikorupsi orang, berarti di kehidupan yang lampau orang itu pun mengambil, mengkorupsi dana orang, sekarang kehidupan ini bisa timbal balik. Ya, jadi kita selalu diingatkan, ya, kalau Anda misalkan hal itu terjadi kepada Anda, ya Anda harus apa? Bisa menerima, ya. Salah satu karma. Kita harus membayar karma kita, ya. Jadi karma kita masa orang yang mengambil itu menambah karma baru ya, karma baru ya. Jadi kita selalu diingatkan untuk selalu bersikap jujur ya. Sila kelima ini tidak mabuk-mabukan ini mengingatkan kita selalu waspada ya, waspada terhadap kehidupan ini. Dengan waspada ini kita dapat apa? Menjaga kekayaan-kekayaan yang telah kita miliki ya. Dengan 5 sila ini Anda akan apa? Terlindungi oleh hal-hal yang baik ya. Jadi misalkan ada masalah-masalah itu dapat diselesaikan dengan baik. Jadi sila ini adalah pelindung bagi orang yang mempraktekkannya. Jadi kita harus apa? Sebisa mungkinlah dalam kehidupan ini mempraktekkan sila ya. Yang ketiga yaitu berani berkorban ya. Jadi salah satu yang paling mudah dalam kehidupan ini ya, misalkan seorang ayah melihat anaknya yang sakit, ayahnya pasti ya berkorban waktunya untuk menemani anaknya, berkorban biaya untuk pengobatan anaknya. Semua itu adalah untuk apa? Kebahagiaan orang lain ya. Jadi kita dalam kehidupan ini kita bisa ya menunjukkan rasa
rasa kepentingan umum lebih kita utamakan daripada kepentingan pribadi. Itulah tujuan sebagai pemimpin, ya, yang berani berkorban untuk orang lain. Ya, di sini salah satu yaitu ada ya di zaman Guru Agung Buddha, yaitu ada seorang donatur, ya, dermawan, yaitu Raja Bibinsara. Jadi Raja Bibinsara ini yang memiliki satu anak namanya Ajasatu, ya. Jadi anaknya ini suatu saat masih bayi ini dia kena bisul, ya. Bisul di tangannya, lalu anaknya ini tidak bisa tidur ya malamnya karena sakit. Lalu ayahnya ini mengisap ya bisul anaknya sehingga bisul anaknya itu pecah dan nananya ditelan oleh ayahnya. Ayah dikatakan bahwa inilah ya supaya anaknya sehat kembali, tidak sakit. Jadi berani ya berkorban untuk anaknya. Jadi kita dalam kehidupan ini dapat kita lihat secara nyata ya dengan kehidupan yang kita alami setiap hari ya. Yang keempat adalah memiliki hati yang tulus ya. Jadi hati yang tulus itu kita harus miliki. Hati yang tulus itu yang bagaimana? Saat kita melakukan perbuatan baik itu kita ikhlaskan ya. Dengan apa? Senang melakukan perbuatan baik. Dengan senang melakukan perbuatan baik itu jasanya akan lebih besar dibanding saat kita melakukan perbuatan baik itu kita dipaksa ya, dipaksa orang lain ya. Jadi kita selalu diingatkan saat kita ya misalkan Anda semua saat melakukan puja pada pagi hari ini Anda harus merasa bahagia dan gembira. Bisa mendengarkan dhamma ajaran Guru Agung Buddha itu adalah berkah ya. Karena kenapa? Kita masih diberi kesehatan dan semangat untuk mengikis kotoran batin kita. Semua hal-hal yang bermanfaat ini ya harus kita apa? Kita tingkatkan ya. Karena bertambahnya tahun, bertambahnya usia. Bertambahnya usia berarti perjalanan kita dalam kehidupan ini makin pendek ya, karena kita diberi usia yang panjang tapi makin pendek perjalanan hidup kita lebih singkat. Jadi kita mengetahui ya kita harus apa? Selalulah mengingatkan batin Anda ya bahwa setiap saat ya harus mengembangkan hal-hal baik. Salah satu apa? Jangan marah-marah ya. Karena kadang-kadang orang marah-marah, kalau udah marah dia lupa ya. Kalau lupa wajah kita pun makin tidak bagus ya. Jadi selalulah ya mengingatkan batin Anda sendiri. Jadi kita memang sangat membutuhkan motivasi di dalam kehidupan ini. Karena ada kata-kata yang baik, kata-kata yang bijak itulah yang harus kita pegang. Sehingga apa? Kita dapat melaksanakan atau mempraktekkan Buddha Dhamma sendiri ya. Nah, setelah itu ramah tamah dan sopan santun ya. Ramah tamah dan sopan santun ini selalu mengingatkan bahwa kita sebagai manusia pasti pernah melakukan kesalahan-kesalahan. Tapi kalau ada seseorang menasihati kita, ya kita harus apa? Bisa menerima nasihat itu. Kalau kita bisa menerima nasihat orang lain, berarti kita termasuk orang yang ramah ya. Tapi kadang-kadang orang hanya menasihati sedikit, dia sudah marah, ya, sudah emosional. Jadi kita diingatkan tidak bagus, ya. Di sini juga kita kalau udah ramah, ya kita harus bergaullah dengan orang yang baik, ya. Di sini saya akan bercerita sedikit, saya sambungkan, ya. Jadi kita bisa melihat, ya, di zaman kehidupan Guru Agung Buddha, seperti yang saya bilang kan. Raja Bibinsara ini punya anak, ya kan? Anaknya ada Ajatasattu ini, yaitu Ajatasattu ini berteman ya dengan apa? Orang yang tidak baik, yaitu Dewadatta, ya. Jadi Dewadatta ini ya, karena Dewadatta ini dikatakan tidak baik karena ingin menguasai ya sangga. Ingin menjadi pemimpin ya. Makanya dikatakan tidak baik, yaitu Dewadatta ini selalu berambisi kuat ya sampai memecah belah sangga. Lalu karena Pangeran
Ajatasattu ini karena masih muda ya. Seorang pangeran yang masih muda yang belum dibeli kekuasaan oleh ayahnya, lalu dihasut oleh Dewadatta ini. Sudah kamu sama ayah kamu minta diri kamu jadi raja ya. Jadi raja. Lalu karena dihasut, lalu apa? Timbullah ya. Kayaknya dia takut nanti ayahnya tidak akan memberikan tahtanya kepada anaknya. Lalu anaknya ini meminta kepada ayahnya supaya ayahnya cepat-cepat mengangkat dirinya jadi raja ya. Setelah diangkat jadi raja, Dewadatta ini menghasut lagi. Kamu harus memenjarakan atau membunuh ayah kamu. Kalau enggak nanti suatu saat ayah kamu bisa menurunkan tahta kamu, katanya. Lalu anaknya ini mendengar, lalu memenjarakan ayahnya, ya. Karena setelah memenjarakan ayahnya, ya, karena anaknya ini karena memiliki ketidaktahuan, lalu apa? Lalu meminta pengawal-pengawalnya tidak memberi makanan kepada sang raja, ya. Ya mantan sang raja lah ya dikatakan ya. Lalu karena istrinya kasihan terhadap suaminya, lalu istrinya menggoreskan tubuhnya dengan madu-madu. Ya itu masuk ke penjara karena nggak boleh bawa apa-apa. Lalu karena apa kan? Karena suaminya tidak makan pasti lapar. Karena itulah lalu istrinya ya membuat madu-madu di tubuhnya. Setelah itu dijilati oleh suaminya ya. Sehingga suaminya bertahan, tapi suatu saat ketahuan oleh pengawalnya. Kok raja ini tidak mati-mati ya? Lalu setelah itu lalu karena rajanya tidak mati, lalu diiris-iris ya kaki rajanya. Setelah diiris-iris, disiksa, lalu dicelupkan ke garam ya karena penderitaannya begitu parah kan. Tapi Raja Satu ini sebelumnya sudah mencapai tingkat kesucian pertama. Kalau orang sudah mencapai tingkat kesucian pertama, dia tidak akan menimbulkan kebencian lagi terhadap anaknya. Ya, lalu setelah itu karena nggak tahan lagi, rajanya meninggal. Saat raja ini meninggal, lalu anak pangeran ini lahir. Ya, lalu karena anak pangeran ini lahir, pangeran ini sangat sayang pada anaknya. Lalu bertanya pada mamanya, dulu apakah ayah saya sayang pada saya? Lalu mamanya bilang, wow sayang sekali. Seperti yang saya bilang yang ada nanah itu diisap, nanahnya ditelan kan. Lalu saat dia mau melepaskan ayahnya, ternyata ayahnya sudah meninggal. Ya, jadi ini kita lihat ini apa kesimpulannya? Kesimpulannya bahwa dalam kehidupan ini kalau orang sebagai pemimpin yang muda masih memiliki emosional ya, masih memiliki emosional, mudah diadu. Ya, diadu oleh siapa? Oleh musuhnya sendiri ya. Jadi seperti Dewadatta ya. Jadi ini kita harus hati-hati ya. Jadi banyak ya kasus-kasus ya di dalam zaman Sang Buddha, makanya ya pemimpin itu harus apa? Bijaksana ya, bisa memiliki atau mengarahkan pikirannya, tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Tapi kalau dia tidak tahu, itu berbahaya bagi yang dipimpinnya. Ya, jadi di sini dapat kita simpulkan itulah yang harus kita hati-hati. Setelah itu setelah anaknya membunuh raja, terakhir ya Ajatasattu ini pun dibunuh lagi oleh anaknya. Jadi selama generasi terjadi pembunuhan orang tua. Jadi sampai suatu saat diputuskan tidak ada raja lagi di dalam negara tersebut. Ya, jadi kita bisa melihat ya bahwa ya begitu itu perjalanan seseorang itu ya begitu sulit ya, terjadi pembunuhan yang terus-menerus. Jadi kita ya sebagai umat Buddha harus hati-hati ya. Jadi saat Anda menjadi pemimpin ya Anda apa?
jangan mudah diadu domba, ya. Terutama di dalam keluarga. Karena kenapa? Pasti ya di dalam perjalanan hidup kita ada orang yang cemburu terhadap kita. Kalau orang yang cemburu itu pasti ingin membuat musuhnya menderita, ya. Jadi kita harus ingat-ingat, ya. Karena ya beberapa, ya. Jadi ini ada juga di negara Tiongkok terjadi juga, ya. Saat kekaisarannya itu menuju ke pemerintahan. Coba kita pikir, ya. Salah satunya film tahun 1987 ada sebuah film The Last Emperor. Nah, itu film cerita bahwa anak berusia 3 tahun dijadikan kaisar. Anak itu mana bisa apa-apa. Lalu anak itu jadi apa? Ya semua Perdana Menterinya yang urus mau apa-apa aja. Jadi anak itu tinggal mengatur. Jadi film ini, jadi saat kekaisaran itu menuju ke pemerintahan. Terakhir jadi apa? Setelah anak ini jadi besar, jadi penyapu jalan. Ya, intinya penyapu jalan. Terakhir saat dia masuk ke kaisarannya kembali, yaitu kota terlarang itu, dia hanya mengingat masa kecilnya yang di dalam istana itu, ya. Jadi ini film yang bagus, ya. Cuman sudah lama barangkali Anda kalau masih hidup di zaman itu pasti pernah nonton. Dan film ini memenangkan kalau tak salah 9 Oscar atau 8 Oscar. Diangkat dari cerita nyata, ya. Diangkat dari cerita nyata. Jadi ini sangat bagus untuk melihat kita bahwa memang pemimpin muda itu kalau mereka masih belum bisa menentukan masa depan dirinya atau orang lain, itu sangat berbahaya. Karena dapat dipengaruhi orang lain. Ya, jadi kita sebagai manusia, ya kita bisa apa? Mendidik anak kita. Ya, mendidik anak kita menjadi lebih baik lagi, ya, menjadi lebih baik lagi sehingga anak itu bisa mengetahui mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, itulah kebijaksanaan ini harus selalu kita timbulkan. Kalau kita tidak menimbulkannya, merugikan bagi siapa? Diri kita maupun orang lain, ya. Jadi memiliki sopan itu sangat penting, ya. Jadi kita harus sebagai umat yang berbakti, Anda harus ya bisa menentukan arah kehidupan kita masing-masing. Karena kehidupan ini bukan ditentukan oleh orang lain, ya. Kita yang menentukan, ya. Dengan kita bisa menentukan, kita pasti damai, ya. Karena apa? Pasti bahagia karena kita berarah di jalur yang baik, ya. Karena jalur yang tidak baik itu jangan kita lakukan, ya. Karena apa? Akan membuat mental kita makin tidak baik, ya. Jadi itulah yang harus kita kembangkan. Sudah itu yang keenam, tapa, ya, sederhana, ya, sederhana bersahaja hidupnya, ya. Di sederhana ini bahwa kita diingatkan, ya, tentu sebagai umat awam atau sebagai samanera kita selalu diingatkan untuk kebutuhan hidup kita, ya. Ya, sebagai kebutuhan yaitu pakaian, makanan, obat-obatan dan tempat tinggal. Itu ya setidaknya kita bisa memenuhi hal itu berarti Anda sederhana, ya. Karena kenapa? Sederhana ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini kita dapat mengelola, ya, ya pekerjaan kita, pendapatan kita dengan baik dan benar, ya. Jadi itu menunjukkan kalau kita ya misalkan dana kita tidak sesuai dengan barang-barang yang akan kita beli, ya kita tunda dulu, ya, jangan memaksakan. Apalagi memang sekarang punya kartu kredit, ya, tinggal gesek. Ya, tapi nanti saat tagihan kita pusing, ya, memikirkan tagihannya. Jadi ya Anda harus hati-hati, ya. Yang penting apa? 4 kebutuhan pokok itu dapat kita cukupi sehingga apa? Kita udah merasa nyaman, ya. Yang kelima
Ya, yang ketujuh, ya, tidak beritikat jahat, ya, tidak beritikat jahat. Jadi saat orang melakukan sesuatu kepada kita, kita tidak membalasnya, ya, karena di dalam ajaran Guru Agung Buddha kita diingatkan tidak membalas. Salah satu di dalam Dhammapada yaitu kebencian tidak akan berakhir dibalas oleh kebencian, tapi kebencian ini akan berakhir dibalas dengan cinta kasih. Ya, jadi salah satu yang harus kita praktekkan di ini adalah kita merenungkan, ya, Karania Metta Sutta, yaitu selalu mengajarkan kita tentang cinta kasih dan kasih sayang. Karena dengan kita merenungkan dan kita praktekkan, ya, kita bisa melihat, ya, manfaat dari cinta kasih. Ya, salah satu manfaat dari cinta kasih ini, wajah kita akan lebih segar. Ya, akan lebih segar kalau orang mempraktekkan cinta kasih. Kan ada di dalam cinta kasih ini, ada di dalam metta bawana juga, ada di dalam meditasi, ya kan? Tujuannya apa? Supaya kita tetap segar dalam menjalani kehidupan ini, ya. Ya, kita bisa melihat, ya, kita menyukuri bagi yang usia tua, ya. Kenapa saya bilang bahwa saat ini kan banyak, ya, di Instagram itu menunjukkan yang artis-artis dari tahun yang 80-an sampai tahun 23, ya. Jadi kalau kita masih berada di tempat itu, kita masih hidup, kita menyukuri. Kita coba lihat ada sebagian orang yang kita kenal telah meninggal, ya. Jadi inilah kehidupan ini, ya, setidaknya, ya, kita sebagai manusia setelah kita mengetahui, jangan mengetahui aja. Kita apa? Memperbaikilah batin kita dengan lebih baik lagi. Karena kalau kita dapat memperbaiki, kita akan mendapatkan manfaat di dalam kehidupan ini, ya. Jadi bukan hanya mencela orang, menghina orang, itu tidak boleh dilakukan, ya. Karena mencela orang, menghina orang itu akan membuat mental seseorang itu merosot, ya. Kalau mental seseorang itu merosot, seseorang itu tidak akan apa? Bermanfaat, ya, bermanfaat bagi orang lain. Tujuan kita kan bermanfaat untuk diri kita maupun untuk orang lain, ya. Jadi kedua hal ini pasti ada mengingatkan kita meningkatkan kualitas batin. Kalau kualitas batin yang baik, dimanapun Anda berada, saya yakin Anda akan disenangi oleh orang lain, ya. Yang ketujuh yaitu tanpa kekerasan, ya. Jadi kita selalu diingatkan tanpa kekerasan, ya. Tanpa kekerasan ini yaitu apa? Toleransi, ya. Kadang-kadang kan kita dalam kehidupan ini harus selalu menganggap bahwa pikiran kita yang paling benar, pendapat kita yang paling benar, yang lain tidak, ya. Jadi setiap orang mempunyai hak yang sama, ya. Ingat salah satu apa yang harus kita ingatkan yaitu perenungan kelak kali, perbuatan baik ataupun buruk, perbuatan itulah yang harus kita warisi, ya. Karena kita memiliki perenungan dengan demikian, kita tidak membenci seseorang, ya. Kalau orang itu jahat, pasti suatu saat ketahuan, ya, ketahuan kedoknya. Tinggal waktunya aja, ya. Jadi kehidupan ini ya memang demikian, ya. Tapi kita berusahalah menjadi orang, menjadi manusia, jadilah manusia yang baik. Karena di dalam Dhamma selalu dikatakan, di dalam Dhamma saya berbahagia, ya. Jadi saat, ya, di awal kita menamakara, setelah itu kita mengucapkan di dalam jalan Dhamma saya berbahagia, Anda harus merasakan bahagia itu di dalam batin Anda masing-masing, ya. Jadi kalau misalkan, ya, Anda belum merasakan kebahagiaan, Anda bertanya apa yang kurang di dalam batin saya, ya. Pasti, karena setiap masalah-masalah itu harus kita selesaikan sendiri. Orang hanya apa? Memiliki pendapat, ya, pandangan. Tapi pandangan-pandangan itu kembali lagi kepada batin kita, ya. Karena batin kita ini yang menentukan mana yang lebih sesuai dari pandangan yang saya ketahui, ya. Jadi pandangan-pandangan ini ya harus apa? Kita tingkatkan.
Yang ke-9 yaitu kanti, ya, kesabaran. Nah, kesabaran ini terhadap penderitaan, ya. Jadi saat kita mengalami masalah-masalah, Anda harus tabah menjalaninya. Yaitu masalah-masalah apa? Ya, 4 kondisi duniawi yang tak luput dari kita. Yaitu apa? Celaan, ya. Celaan, rugi, ya. Rugi, celaan, tidak terkenal, ya, dilupakan orang, dan penderitaan. Ini 4 yang pasti, ya, membuat seseorang ini mengalami hal ini, orang ini akan apa? Merasa tertekan. Saat kita merasa tertekan, kita harus bangkit, ya, harus bangkit, harus sabar menyelesaikannya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat menyelesaikan masalah kita selain diri kita sendiri, ya. Karena ajaran Guru Agung Buddha mengingatkan kita harus berusaha, ya, tidak bergantung pada orang lain. Karena semua itu kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh pasti ada jalan. Ya, semua itu kalau kita diberi kesempatan di dalam kehidupan ini, pasti masalah besar apapun dapat kita selesaikan dengan baik. Yang penting ya kita sabar, ya, tidak spontan semua itu harus selesai dengan saat itu juga, tidak demikian, ya. Semua itu butuh proses, ya. Sehingga kalau kita mengetahui bahwa semua itu butuh proses, ya kita bisa menerimanya. Kalau kita bisa menerimanya, masalah-masalah yang datang pada batin kita akan lebih ringan, ya, akan lebih ringan sehingga kita apa? Tidak terlalu menderita, ya. Karena menderita itu, ya, apalagi menderita secara mental, ya, itu sangat menderita, ya. Karena ada 2 sisi, ya, mental dan jasmani. Kalau jasmani kita sakit, kalau mental kita bisa berpikir positif, pasti sakitnya tidak begitu. Tapi kalau jasmani kita sakit, batin kita sakit juga, pikiran kita negatif seluruh, 2 hal ini menyatu pasti penderitaannya akan lebih panjang, ya. Jadi Anda harus mengetahui, ya, harus dipisahkan, yaitu saat jasmani sakit, ya kita harus memberi positif dalam pikiran bahwa kita harus mencari obat, mencari, ya, dokter, dan selalu menyembuhkannya dengan berbagai cara, ya. Yang penting caranya yang baik. Nah, yang ke-10 yaitu tidak menimbulkan perpecahan, ya. Jadi sebagai umat Buddha, Anda diingatkan jangan mengadu domba, ya. Itu tidak boleh, ya. Karena mengadu domba itu ya membuat orang terpecah, Anda bahagia, selain Anda bahagia, mental Anda pun tidak baik, ya. Karena hal-hal yang tidak baik itu harus selalu kita tinggalkan. Karena kita bisa meninggalkannya, ya berarti kualitas batin kita bisa berkembang dengan baik, ya. Jadi 10 hari ini menunjukkan keteladanan kita terhadap orang lain. Kalau orang lain melihat teladanannya bagus, orang lain pasti akan apa? Membantunya saat dia punya masalah. Kalau orang lain melihat orangnya tidak bagus, bagaimana bisa membantunya? Ya, jadi keteladanan yang baik itu harus kita tunjukkan kepada orang lain. Suatu saat kita membutuhkan, pasti ada dukungan dari luar, ya. Jadi semua hal di dalam Dhamma itu satu sama lain saling berhubungan. Nah, kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, ya kita harus apa? Mempraktekkan hal-hal yang baik, hal-hal yang baik. Karena hal-hal yang baik, yang baik ini akan selalu menuntun perkembangan batin kita. Jadi jadilah orang yang baik sepanjang masa, ya. Karena orang yang baik itu akan sulit ditemukan di dunia ini. Cobalah Anda tiap hari bertemu dengan orang, Anda akan mengetahuinya sendiri, ya. Jadi saat kita menemukan orang yang tidak baik, lalu apa? Inspirasikan kepada diri Anda masing-masing. Saya harus menjadi orang yang baik, ya. Jadi bukan kita menghina orang itu lalu kita tidak memperbaiki diri, ya. Tapi kita tidak menghina orang itu, kita melihat ke dalam batin kita untuk memperbaikinya. Nah, jadi inilah yang harus selalu kita kembangkan sehingga kita bisa merasakan
manfaat di dalam mempraktekkan Buddha Dhamma ini. Ya, demikianlah pesan Dhamma saya. Semoga Bapak Ibu, saudara-saudari sedhamma maju di dalam Dhamma, sabe, sata, bawantu, sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.